Kalau dia pribadi kalau datang ke sana sendiri kan nggak selengkap yang di bengkel gitu. Otomatis kalau misal bawa alat-alat dari Cuman bengkel, kalau mungkin cuma memperbaiki kayak apa mungkin bisa ya kalau nggak kecil ada kan, perusahaan kecil kan, bisa. jadi kan uangnya masuk kantong. Tapi kan mobil-mobil elit Eropa meskipun perusahaan kecil juga uangnya banyak. Tapi kan tetap mesti ada pembelian kalau misalnya kalau rusak ada pembelian suku cadang mesti kan baliknya ke pabrik lagi ke bengkel lagi. Kalau misalkan ke bengkel lain, Iya kan tadi udah diterangkan. Kenapa nggak dikasih sanksi aja? Misalkan kalau misalnya kayak gitu kan kita dikasih sanksi gitu. Janganlah itu biar kan nggak ketahuan belinya ke bengkel lain. Bisa juga ya. Kita juga melindungi hak asasi manusia kok. Hak asasi manusia masih terlindungi. Jadi kan kebebasan itu namanya kan dia punya keahlian tersendiri. Dia kan cuman keunggulan dari dia sendiri pribadi kayak gitu. Percaya aja ya ini. Iya nggak apa-apa. Baik ini perusahaannya. Kasian. Baik. Soalnya kan kadang-kadang kan ada apa namanya, saya perjanjian waktu kerja, kata kayak gitu di luar perusahaan dikenakan tapi itu benar-benar ada kalau dia ketahuan istilahnya kan udah ketahuan kalau dia berarti harus bayar penalti atau apa itu bisa biasanya untuk mengantisipasi. Soalnya saya pernah punya guru bahasa Inggris saya, bapak ini mau buka apa namanya tempat khusus atas Thailand tuh. Kan beliau kan sering ke Thailand, ingin buka di Surabaya waktu itu. Dia sudah melatih 3 orang, dilatih berapa bulan. Tahunya berapa mau buka, pokoknya sudah ada. Jadi kan rugi kan. Kalau itu temanya ya kita wasting time, sudah buang-buang uang untuk melatih, buang waktu. Jatuhnya orangnya pindah ke lain karena tempat lain ngasih gaji. Ya tuh bang, masalah. Yo, berarti komunikasi dengan karyawan juga harus diperbaiki. Hubungan dengan karyawan harus diperbaiki kan. Kalau karyawan merasa nyaman dengan pabrik ini kan juga nggak pindah-pindah kan baik. Pabrik cari itu tadi. Ini ada investor baru nih. Gajinya yang gede nih, gimana? mau nyaingin. Pengen buka di tempat lain nggak yang cuma di Jogja, tapi Jogja kan Di Brebes ya? Ada yang mau daftar jadi? Bisa bang, boleh kerja bagus. Kalau misalnya untuk buka cabang lain ya mengikuti ini dulu ya, maksudnya dijalanin satu fokus dulu. Kalau fokus satu udah misalnya kita udah bisa menguasai pasar kayak gitu, baru kita membuka cabang. Tapi kalau masih untuk ya ya maksudnya masih tatih gitu kan, masih belajar juga, namanya perusahaan kan dari nol ya, nggak langsung jreng gitu dapat. Iya nggak langsung. Kalau udah bisa menguasai pasar baru buka cabang kan, namanya kalau udah menguasai pasar namanya akan di sana itu jadi buka cabang itu, jadi mudah menyebar. Ada lagi? Pengen tanya. Tadi kan katanya misalkan ada perusahaan katanya perusahaan berusaha bertanggung jawab. Nah, di sini bentuk tanggung jawabnya seperti apa? Apakah diganti baru lagi atau diperbaiki saja? Pertanyaannya sama aja si Eci juga dulu kayak nanya. Kayaknya dulu aku nanyanya kerusakan kecil sama kerusakan besar. Bukan, dulu Mbak Wiwi. Oh Wiwi ya. Ya itu sebenarnya kalau kayak gitu kita menggantikan, kalau misalnya kayak kemarin katanya kalau mobil jatuh kayak gitu ya. Iya. Ya sebenarnya mau ganti itu juga ya dulu. Tapi ya tetap kita kayaknya Aduhnya biasa aja dong. ya iya kan, itu juga mengurangi kas perusahaan juga, makanya tetap ya harus kontribusi ngomong dulu lah sama yang pihak yang dirugikan itu, bagaimana mana baiknya gitu. Kadang ada yang pelanggannya baik kan bisa memahami gitu. Tapi kalau ketemu dengan pelanggan yang agak sentimental gitu ya, kita harus sabar, tetap memberikan ganti kayak gitu. Misalnya kalau kayak itu kayak bus apa sih Sinar Jaya, kalau kecelakaan itu kan tetap masih ada asuransi jiwa, asuransi kayak gitu kan bisa diberikan oleh perusahaan. Jadi kita berusaha menimbang juga menyesuaikan lah. Kalau misalnya berarti kalau dengan mobil itu nggak bisa terima. Misalnya mobilnya rusak di dekat bengkelnya Pak, bukan mobil Eropa. Kira gimana? Bukan kan, pertama kan umum ya. Ini maksudnya ini fokus
ciri khasnya kayak gitu loh. Jadi menyediakan itu. Kalau misalnya kan pertama kan kemarin penerangan bengkel umum. Nah, yang ini itu kan tadi apa itu lah apa itu. Nah, nanti ciri khas maksudnya spesialis gitu. kayak spesial jadi yang lainnya pun tetap bisa, tapi yang ini maksudnya kan kelebihan di perbedaan dari dengan bengkel-bengkel lainnya gitu. Berarti mau ditanyakan Kak? Tanyakan ke Udah ya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu ini? Tanya. Dari siapa? Apa sih? Itu apa sih? Terjadinya apa sih? Itu tuh apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya perwakilan dari kelompok 4. Anggotanya saya sendiri, Eni Nur Aini, Rohmawati, dan Fitriana. Tapi yang dua tidak masuk, jadi saya sendirian. Jadi nanti nanya jawabannya. Mbak Eti jawab dulu ya. Ini udah takut ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang diversifikasi produk jasa dan implementasinya. Yang pertama kita akan menambah produk jasa, yaitu menambah jenis permainan. Kemarin sudah banyak jenis-jenis permainan seperti pilot, jadi dokter, yang seperti itu. Nanti kita akan tambah lagi, lebih banyak lagi jenis permainannya. Jangan dulu nanya. Lalu memperbanyak fasilitas. Di sini seperti fasilitasnya, misalkan kayak tempat duduk buat ibu-ibu yang nunggu gitu. Terus memperbanyak fasilitas yang lain seperti apa ya? Seperti toilet. Itu mah dari kemarin juga ada kan? Enggak, kemarin nggak dibahas. Kemarin nggak ada ya? Enggak ada. Renang aja renang. Oh kemarin gak ada toilet. Dan yang kedua kita akan menambah produk baru. Menambah produk baru ini misalnya seperti hotel. Membangun hotel di sekitar perusahaan kita, di tempat kitanya. Jadi misalkan kalau ada pengunjung dari lokal atau dari luar negeri atau dari luar kota, mereka tidak jauh-jauh mencari tempat penginapan. Jadi bisa sekalian di tempat itu, jadi cepat gitu ke tempat permainannya. Dan ketiga, memperbaiki produk-produk yang sudah ada. Yang ini meninjau lagi, menganalisis kembali kenyamanan, keamanan, dan pelayanan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk peran karyawan sendiri di sini mengawasi keamanan. Jadi setiap permainan di situ akan ada karyawan yang khusus untuk mengamankan permainan tersebut, dan di setiap permainan juga ada setiap karyawan yang mengamankan. Dan pelayanan terhadap pelanggan, misalkan seperti pelayanan ada keluhan ataukah ada sesuatu yang hilang, barang hilang atau anak hilang, di situ ada karyawan juga berperan. Kan ini kan sama dengan anak-anak. Jadi bisa memberitahukan pelayan, di situ bisa membantu untuk menanganinya. Sumber informasi, dari informasi ini kita bisa dapat mengetahui karakteristik konsumen atau pelanggan kita, karena karyawan yang berhubungan langsung dengan konsumen. Jadi di situ kita bisa tanya bagaimana karakteristik pelanggan kita. Dan mempromosikan jasa. Karyawan juga mempromosikan jasa kepada pelanggan-pelanggan yang mungkin belum pernah datang ya, mungkin masih belum tahu di situ ada permainan apa aja dan ada fasilitas apa aja. Di sini peran karyawan mempromosikan jasa tersebut. Peran pelanggan. Yang pertama, sebagai sumber profit perusahaan, karena dari mereka lah kita mendapatkan pendapatan ya, mendapatkan keuntungan uang atau mereka pengguna jasa kita. Dan yang kedua, kepuasan pelanggan. Di sini kita juga perlu menganalisis lagi kepuasan pelanggan. Jadi perusahaan kita ini di sini tempat bermain kita apakah memuaskan, apakah ada yang kurang, ataukah apa yang perlu diperbaiki lagi. Promosi tidak langsung. Promosi tidak langsung di sini